langsung saja kita ke Q&A atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua di luar sana. Banyak sekali pertanyaan yang mereka tulis gitu di kolom komentar video yang ada di atas ini ya. Kalian boleh cek nanti videonya tentang jenis pakaian atau persyaratan apa saja yang bisa kalian bawa kalau kalian mau mondok gitu. Langsung kita ke pertanyaan pertama dari Azkia Kiki. Assalamualaikum, mau nanya boleh bawa skincare nggak? Kalau habis skincare-nya beli di mana gitu. Jadi memang banyak sekali pertanyaan tentang skincare ini gitu. Anak-anak zaman now itu memang sekarang itu nggak bisa terlepas dari skincare. Oke, baik, langsung kita tanyakan ke Uhti Astagfirullahaladzim. Asli, sok. Tadi tuh kan nanya boleh nggak bawa skincare ya? Paus ya. Lanjut. Skincare di pondok itu biasanya rata-rata santriwati nggak banyak pakai skincare. Kita mah real pakai air wudhu ya. Tapi kalian juga boleh membawa skincare tapi jangan berlebihan. Misalkan nih contohnya yang dari Pipa, produk Pipa, milk cleanser, terus face tonic, hand body, terus bedak, Haslin, pelembab ya, Haslin tuh pelembab. Udah segitu aja Santi, nggak banyak berlebihan. Jangan bawa yang kayak gini, lip tint, terus shadow, nggak boleh, blush on, ya yang lain sebagainya yang glamor yang kayak gitu. Santi itu nggak kayak gitu. Santi itu ya kayak gini, lihat mukanya, natural. Mukanya natural, sudah termake up oleh air wudhu, ya. Udah, jangan banyak bawa skincare. Air wudhu juga cukup untuk membersihkan wajah kita, menjaga kulit kita supaya lembab juga. Kalau dibasuh terus sama air wudhu, insya Allah bersih. Oke, baik, jadi kesimpulannya santri itu boleh bawa skincare, tapi ada beberapa hal yang harus kalian ikutin aturannya gitu. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari Uhti Dewi Utari. Kakak, kalau kangen orang tua boleh minjem HP nggak? Sok dijawab sama Uhti Silpi. Boleh. Nah, di sini tuh kan per kelas ya. Ada wali kelasnya kan, ada wali kelas masing-masing. Nah, wali kelas masing-masing bertanggung jawab buat murid-muridnya. Jadi kalau misalnya mereka mau ke orang tua, mau nelpon, atau misalnya ada kebutuhan yang harus dibawain, misalnya dipaketkan kan, jadi boleh ke wali kelasnya. Jadi kalau misalnya kita rindu juga boleh melakukan VC-an, kalau nelpon boleh. Tapi jadi ada batas waktu. Ya, ada batas waktu yang ditentukan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mondok pengen nelpon ke orang tua, boleh ke wali kelasnya di sini. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pinjam HP, cuman bisa dipakai untuk berhubungan dengan orang tuanya. Itu pun seminggu sekali ya, di hari Jumat ya biasanya. Dan teman-teman bisa hubungin wali kelasnya gitu. Baik ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ahina Dik Subekti. Ponpes ini tuh ponpes tahfiz bukan ya? Monggo teh. Kita sapa. Oh, untuk di sini ya, pondok kita itu termasuk pondok tahfiz Quran, sekaligus mempelajari ilmu alat yang lebih dikenal itu dengan ilmu nahu dan sorofnya. Di sini antara ilmu nahu sorof dan ilmu tahfiz itu seimbang. Umumnya seimbang, seluruh seimbang. Jadi pondok yang juga termasuk pondok tahfiz. Targetnya di pondok ini kalau untuk tahfiz per tahun 1 juz. Jadi saat lulus dari sini kita harus udah tamat 6 juz. Minimal syarat kelulusan dari sini 10 juz. Syarat kelulusan minimal banget. Gitu ya. Action. Jadi tadi apa?
Lena? Tahfiz. Ya, jadi pondok pesantren kita itu jadi kesimpulannya itu adalah termasuk pondok tahfiz, tapi tidak fokus di tahfiz saja. Jadi ada dua kategori yang kami dalami, yang kami unggulkan. Yang pertama tahfiz dan yang kedua ilmu alatnya gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada yang komen terus mana ya, untuk masalah baju ya, mana ya bajunya ya, katanya bajunya teh kumaha kemarin apa saja bajunya apa, Baju beli di pondok semua atau kita beli pribadi sendiri? langsung aja lah, langsung dijawab sama Teh Sapa. Kalau untuk baju pakaian, biasanya di sini tuh kita beli sendiri untuk pakaian pribadi seperti kerudung, baju bebas seperti itu, baju keseharian, gamis, baju warna-warna bebas kayak gini, kurung warna bebas, rok warna bebas, itu biasanya beli di masing-masing ya, sendiri pribadi orang tuanya. Tapi kalau untuk seragam itu disediain di sini. Ada berapa seragam kita? Batik, baju pondok, hitam putih, batik, baju pondok, HW, tapak suci, olahraga. Ada 6 di sini. Itu disediakan dari pondok langsung. Tapi untuk Kecuali hitam putih di rumah. baju hitam putih. Ada hitam putih di sini. Tahun kemarin mah nggak ada. Berarti enggak sih. Kecuali hitam putih, pokoknya kalau hitam putih walaupun dijual di sini kalian tetap bawa ya, soalnya kan itu pakaian utama yang sering dipakai, jadinya biar ada buat cadangan gitu. Kerudung kain putih Kerudung, hitam. Ukurannya 150 ya, biar aman. Nah, itu kalau masalah kerudung teman-teman bisa cek ya di video di sini, bisa diklik. Di sana ada informasi mengenai ukuran-ukuran dan apa juga contoh bentuk kerudung yang boleh kalian bawa gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Kak, saya mau nanya gimana rasanya muhadharah di pesantren Al Furqon dan gimana keseharian santri baru di pesantren Al Furqon. Sok yang belum jawab. Sok kasih iya tasnya. Muhadharah itu diselenggarakan biasanya selama Mudabir itu 2 minggu sekali, biasanya hari Kamis subuh. Nah, itu diisi oleh Ustadz ada Ustadz Yanto biasanya, terus Ustadz Ayub dan lain sebagainya. Nah, itu ngisi bukan siraman hati, jadi kita siraman rohani setiap 2 minggu sekali. Biasanya suka disebut Riyadhah Qalbi. Nah, biasanya santri tuh ngedengerin pasti ngantuk subuh-subuh. Tapi di balik semua itu kita berusaha untuk menyimak atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz, karena itu buat bekal setelah kita jenjang lulus di sini untuk keluar pesantren sudah lulus. Nah, itu banyak ilmu-ilmu yang kayak bagaimana berpakaian yang kayak Islam yang benar, kayak gimana tata krama adab ke orang tua, terus ke ustadz, banyaklah. Yaitu biasanya disampaikan pada muhadharah. Baik. Jadi itu ya tentang muhadharah. Terus ada keseharian santri baru gimana katanya waktu awal-awal masuk ke pondok itu gimana? Pertama itu kan kesini ya, orang tua tuh pada nganterin, pastilah ada santri yang nangis gitu ya, ditinggal orang tuanya, pasti beresin dulu, pasti orang tuanya tuh ngeberesin lemari itu kayak ya, meskipun berat hati, apalagi orang tuanya meninggalkan dari sini maksud tuh. Nah, setelah 1 hari jadi mereka tuh akan bukan di MOPD, sekarang apa sih perkenalan MPLS. Nah, MPLS. Jadi perkenalan pesantren. Nah, di sana itu santri baru tuh kan ya, kalau misalnya di luar kan MOPD, kalau di sini MSLP. MLSP. Itulah. Ya, semacam. Nah, perkenalan sekolah. Nah, jadi santri tuh di sini
diajarin pertama pasti dalam sana tuh ada materi. Jadi penyampaian materi di sini perkenalan tentang pesantren itu gimana? Ya dimulai dari adab, berpakaiannya gimana. Pokoknya jadi peraturan. Nah, di sana dibacain selain pandang Al-Furqan tuh kayak gimana. Jadi sekaligus santri baru itu belajar bagaimana sih harus di pondok tuh harus bagaimana mengikuti peraturannya, harus apa aja yang harus ikutin. Nah, kayak gitu. Di sana di sana juga ada games. Jadi buat mereka bahagia lah di sini. Jadi betah-betah dulu di sini pertama tuh kayak gitu. Pokoknya pesan aku itu sudah mereka bukan berinteraksi atau apa sih? Bukan, udah berinteraksi. Jadi udah kenal sama pesantren, mereka udah berbaur ya sama lingkungan pesantren. Mereka beradaptasi sama pesantren. Mereka baru tuh diterapin peraturannya, mereka tuh harus kayak gini. Meskipun ya banyak yang belum masih pada belum terbiasa, masih pada ogo kayak gitu. Tapi sekarang mah alhamdulillah ya udah strong banget. 8 bulan di karantina. Lanjut ya, jadi begitu ya teman-teman semua. Langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Uhti Flower Sky. Assalamualaikum Kak. Perkenalkan, nama saya Almira, saya dari Jakarta. Saya mau nanya kalau di sana baju dibatasi enggak? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo siapa? Uhti siapa? Oke, kalau untuk tadi yang dari Uhti Flower Sky itu untuk pakaian pas jelas dibatasi. Untuk kerudung kita dibolehin bawa kerudung bebas kayak gini dua warna doang. Terus kerudung hitam putih itu nggak dihitung ya, itu untuk seragam itu nggak masuk. Untuk pakaian kayak kaos kita diperbolehkan bawa 2 kaos, 2 pakaian tidur, atau semuanya mau jadi kaos boleh, yang penting baju seperti itu 4. Terus baju formal kayak gamis atau kemeja boleh 4-4-nya pakai gamis, boleh 4-4-nya kemeja ataupun 2 kemeja 2 gamis. Celana di sini diperbolehkan bawa 3. Kalau lebih aman pakai celana training aja biar lebih aman gitu pakainya, nggak terlalu ngetat juga daripada pakai legging ya, tapi nggak dilarang juga, boleh menggunakan itu. Apa alasannya dibatasi? Nah itu sama pertanyaannya. Alasannya dibatas biar santri itu lebih rajin nyuci ya, soalnya kalau misalnya ya rapi juga, lemari nggak terlalu penuh. Kalau misalnya santri pakaiannya nggak dibatas, dibebas, mereka bisa ada yang malas nyuci, maka itu untuk meminimalisir mereka seperti itu. Jadi kalau pakainya sedikit mereka jadi mikir gitu ya, besok nggak ada lagi baju nih, jadi terpaksa harus nyuci gitu. Nah gitu ya, benar-benar ya kalau misalkan kalian mau jadi santri itu benar-benar segala sesuatunya itu benar-benar ditata rapi sedemikian rupa. Baju baik dari baju, terus makan, terus ambil uang, itu tuh benar-benar serba diatur gitu ya kalau misalkan mau jadi santri. Karena memang itu tuh adalah pendidikan kita untuk ke depan, bagaimana kita menjadi orang yang disiplin itu kan sangat penting gitu ya, di masa yang akan datang itu bakal benar-benar kerasa sama diri kitanya sendiri gitu. Nah selanjutnya pertanyaan dari ada siapa ya tadi namanya dari Ustazah ya, ada pertanyaan sedikit ke kalian. Hiburan apa sih yang bisa kalian berikan kepada anak-anak santri dalam menanggulangi kejenuhan mereka selama corona ini gitu? Apa yang menjadi santri itu bisa bahagia sekali gitu? Sok dari kamu. Setiap hari Jumat kan libur ya. Nah paginya itu kita pakai muhadasah. Muhadasah itu jadi percakapan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Yang kedua kita riado. Jadi riado itu olahraga. Jadi misalnya kita mau senam, mau pemanasan, mau lari kecil di lapang sana, nah riado. Setelah riado, nah kita tuh mikir kalau gini-gini aja santri tuh jenuhnya tuh bener gitu ya. Asal gak ada ketawa-ketawanya, iya gimana sih? Nah kita coba mikir games apa ya? Nah mikir kayak waktu itu games oray-orayan ya. Itu kayak ngelihat santri itu gimana bahagia ya, ketawa-ketawanya tuh sampai ada yang kebanting ketawa gitu kan asal kitanya juga gimana ikut bahagia. Asal ikut bahagia. Pokoknya mah kebahagiaan pengurus itu jujur ya,
kalau misalnya ngelihat santri bahagia, pengurus juga ikut bahagia. Soalnya asa ya berhasil gitu buat mereka tuh bahagia, nggak sedih mulu, nggak jenuh mulu. Jadi ada bahagianya kayak gitu. Games kayak gitu. Iya, jadi gitu ya. Jadi banyak kreativitas yang pengurus keluarkan gitu ya untuk menjadi sesuatu hal yang bisa mereka berikan kepada santrinya supaya mereka tuh nggak jenuh ya di pondok ini. Kayak ngadain game, terus keluar pondok gimana? Tadabur Ke sawah paling. sawah. Kemana suka ke sawah? Kemana aja? Masker tapi aduh. Tapi tetap harus menggunakan protokol kesehatan ya. Tadabur. Jadi santri itu suka kukurusukan ke kampung Sebelah yang di sana. kampung BJR gitu. BJR. Nah, ke sana ya. Ke sana nah. Di sana tuh ya santri mah gini ya. Meskipun asal ngelihat jalan keluar dari gerbang, mereka mau udah bahagianya kerasa sama saya ya gitu. Jadi asa keluar pondok juga asa wow gitu. Apalagi dikasih pulang. Apalagi itu mah sesuatu hal yang wow mungkin bagi mereka gitu ya. Jadi hiburan santri itu selain di pondok itu mereka bahagia ketika dibawa ke kebun, ke kurusukan, terus menapaki jalan-jalan perkampungan yang sawah yang begitu asri gitu ya. Alhamdulillah di sini tuh tempatnya itu lingkungannya itu masih asri, masih pohon-pohonan hijau, jadinya enggak nggak ada polusi, nggak dirisihkan dengan kebisingan suara-suara yang sangat mengganggu gitu ya. Jadi alhamdulillah benar-benar bersyukur, pokoknya kita di sini benar-benar sangat bersyukur gitu. Baik ya, kita lanjut ke pertanyaan terakhir karena sudah banyak sekali waktu yang kita habiskan di sini. Jadi kita langsung ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana sih perasaan teman-teman yang uti-uti di sini jika Januari ternyata mudir tidak memutuskan untuk tidak dipulangkan karena corona ini? Bagaimana gitu perasaan teman-teman ukti semua di sini? Cok dari ukti apa? Kalau untuk seperti itu ya pasti ada perasa sedih ya. Saat di sisi lain sedih, sisi lain kita bahagia. Pertama, kita bisa lebih mengontrol santri ya, terutama kita pengurus lebih ke kontrol santri di sini. Terus juga bisa membantu pemerintah dalam memutus rantai COVID-19 ini. Betul. Setuju. Lanjut. Setuju. Enggak diulang. Kalau saya sih pasti sedih ya. Sedih. Emang ya benar tadi. Kalau di sini santri itu lebih bisa kontrol. Kalau di rumah itu kan susah ya. Pasti udah tanggung jawab orang tua masing-masing ya. Cuman ya pasti yang diharapkan selama ini tuh ya pulang. Ya jadi kalau misalnya nggak jadi tuh nyesek gitu. Asli Nyesek banget gitu. Kan karena sekarang dibukakan kunjungan orang tua, masih mending yang dijenguk. Kalau yang enggak kan Bener, kasihan banget. Ya Allah, mudah-mudahan kita berdoa. Langsung dulu ke Ukti Tasli. Dari saya ya pasti sedih, ada sedihnya ada bahagianya. Sedihnya nggak bisa pulang, bahagianya bisa bareng-bareng. Kalau di rumah nggak bisa bareng-bareng, soalnya kan nggak boleh keluar. Di sini masih bisa bareng-bareng. Kalau pulang susah mengumpul, harus pakai kendaraan, susah pokoknya lah. Yang ini ya ribet. Ada bahagianya, ada sedihnya, ya gitulah seorang santri mah. Nah, kita mah bukan seorang mudir, seorang direktur yang bisa memutuskan pulang atau enggaknya. Kita mah cuma menerima aja. asli. Pasrah sekarang. Seterusnya kita pasrah. Alhamdulillah ya. Yang pada intinya kita di sini hanya bisa berdoa gitu ya sama Allah. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu, cepat hilang, cepat terhempaskan di muka bumi ini supaya kita bebas melakukan aktivitas apa aja gitu ya, dalam tanda kutip, misalkan bukan aktivitas yang enggak ada manfaat, maksudnya bisa pulang secara normal 3 bulan sekali gitu ya. Makanya kita santri di sini tuh benar-benar full power gitu, berdoa ke Allah gitu ya supaya corona ini benar-benar hilang ya Allah. Karena kita juga ya
kita sebagai pembina gitu ya, sebagai pengasuh para santriawan di sini juga sama gitu, pengen liburan, pengen ngotel gitu. Pengen, ya Allah, udah nggak pernah lagi tuh yang namanya berenang ke Cipanas, Garut tuh udah nggak pernah lagi gara-gara corona ini gitu. Jadi kita juga sama gitu sebagai Dewan Ustadz gitu ya, pengen juga ngerasain gimana rasanya jalan-jalan tuh kayak dulu seminggu sekali tuh udah pasti aja gitu ya jalan-jalan gitu ya, karena memang perlu juga sih refreshing buat kita ini kan biar nggak jenuh juga. Nah sekarang kan karena corona ini kita benar-benar dibatasi, segala gerak gerik kita itu benar-benar dibatasi. Mungkin mudah-mudahan di balik semua ini pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya gitu ya. Kita jadi nggak banyak berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seharusnya kita temui gitu ya. Pasti ada hikmahnya di balik semua ini. Jadi kita cuma hanya mampu berdoa ke Allah, mudah-mudahan Allah kasih jalan yang terbaik buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan Januari kalian bisa pulang dengan tenang gitu ya. Pulang pun harus dengan tenang. Kalau misalkan pulang masih corona ini masih ada juga, ngapain gitu di rumah juga cuman diem, melohok nonton TV, paling ngapain tiduran, rebahan, nyoh HP paling gitu kan. Berita juga corona lagi. Jadi biarlah kita pulang dengan hati yang tenang gitu ya. Benar-benar pulang itu benar-benar kita mau refreshing, jedor gitu ya. Bukan pulang itu cuman diam aja di rumah gara-gara corona ini masih ada gitu. Jadi mudah-mudahan corona ini nanti Januari sudah nggak ada gitu. Amin ya Allah, biar kita nanti pulang itu benar-benar buat refreshing gitu. Kalau misalkan pulang kita masih ada corona kan ngapain gitu kan, nggak ada untungnya gitu, malah lebih sama-sama aja, malah lebih seneng di pesantren gitu. Kita apa-apa bareng-bareng, ambil nasi ngantri, ambil uang ngantri, segala ngantri, ngosip kan resep gitu ya. Jadi santri mah. Jadi ya gitulah. Alhamdulillah ya, kita sudah di penghujung acara, di penghujung konten ini. Mudah-mudahan ada hal yang bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, terkhusus buat teman-teman yang ingin mondok di pondok pesantren ini. Kami masih membuka lowongan, masih terbuka lebar, kuotanya masih ada. Buat teman-teman yang mau mendaftarkan diri untuk menjadi santri pondok pesantren ini masih ada waktu ya, sampai bulan Januari kalau nggak salah. Testing gelombang ke-1-nya keduanya bukan Maret, gelombang 2-nya. Jadi mendingan lebih cepat lebih baik gitu ya, karena kita walaupun ada corona tetap produktif ya, tetap sekolah, tetap muka, tetap melakukan hal-hal yang baik gitu, walaupun dengan keterbatasan keterbatasan gerak juga sebenarnya, tetap kita mengutamakan protokoler kesehatan. Nah, untuk informasi-informasi mengenai penerimaan santri baru, teman-teman bisa hubungin WA yang ada di description box nanti ya. Tentang hal apapun yang ingin teman-teman tanyakan boleh langsung di kolom komentar, boleh tanyakan lagi. Insya Allah jika nanti ada waktu, ada kesempatan lagi kita bisa menjawab ya. Yang masih YouTube-nya juga baik. Yang punya YouTube-nya juga baik. Ya udah ya teman-teman, see you on the next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.